Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang telah menganugerahkan kehidupan ini bagi kita pribadi lepas pribadi. Sebelum kita memulai segala aktivitas kehidupan kita sepanjang hari ini, marilah kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang memandu, mengarahkan seluruh perjalanan hidup kita semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kebenaran firman Tuhan yang semakin memuliakan Dia. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami boleh bersama-sama menerima anugerah kehidupan yang daripada-Mu. Sukacita, damai sejahtera, kesehatan yang Tuhan anugerahkan, kami bersyukur untuk itu semuanya. Sebentar sebelum kami menjalani segala pekerjaan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami ingin belajar dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati hati pikiran kami, berkati firman-Mu, boleh berakar, bertumbuh dan berbuah, menjadi kesaksian hidup yang memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal ketiga ayat ke-17. Demikian firman Tuhan. 1 Yohanes pasal ketiga ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Demikian firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini tidaklah berjalan sendiri. Kita adalah makhluk sosial. Karena itu kita perlu bersama-sama dengan orang-orang lain. Dan kita tidak hidup dalam keegoisan dan kepentingan diri sendiri. Cermin atau jendela, kisah bermakna. Ada sebuah dongeng kuno di negeri Cina tentang seorang raja yang sangat sombong. Dia tidak pernah keluar dari istananya dan menghabiskan sebagian besar waktunya hanya untuk berdandan dan mengenakan pakaiannya yang indah-indah sambil berjalan mondar-mandir dengan sombongnya di depan cermin. Sangat berbeda dengan keadaannya. Bahkan di sepanjang jalan di depan istananya pun rakyatnya sangat menderita karena kelaparan dan kemiskinan. Tetapi dengan bersembunyi di dalam istananya, dia sama sekali tidak mempedulikan kesengsaraan rakyatnya itu. Kemudian pada suatu malam, salah seorang penasehatnya yang bijaksana melubangi dinding istana untuk dijadikan jendela sebagai pengganti cermin yang selalu dipakai oleh raja. Keesokan harinya raja itu masuk ke dalam kamar rias sebagaimana biasanya untuk mengagumi bayangannya sendiri dalam cermin itu. Dapat dibayangkan betapa terkejutnya sang raja itu ketika dia melihat banyak rakyatnya yang menderita kelaparan, timpang, dan berpakaian compang-camping. Dia tidak melihat bayangan dirinya lagi yang berpakaian mewah. Dia sangat terharu melihat keadaan yang terjadi di hadapannya. Sehingga dia melepaskan pakaiannya yang indah-indah, mengenakannya pada seorang pekerja, dan pergi jalan-jalan untuk menolong rakyatnya. Mungkin menyenangkan melihat kehidupan kita dalam cermin ego kita sendiri. Namun kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini ingin menjelaskan
betapa pentingnya identitas kehidupan kita sebagai orang percaya ialah terus membuahkan tindakan-tindakan kasih. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Kasih Allah akan tetap tinggal di dalam diri kita karena kita mengalirkan, menghasilkan buah-buah tindakan kasih. Kita tidak hanya melihat cermin ego diri kita sendiri, tapi kita melihat jendela yang terbuka untuk melihat orang-orang di sekeliling kita di tengah dunia ini. Berbuahlah dalam tindakan kasih sekecil apapun itu. Perbuatan kasih kita menunjukkan bahwa Allah yang adalah kasih itu tinggal diam di dalam hati dan pikiran kehidupan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat menghasilkan buah-buah kasih dalam tindakan kita hari ini dan hari-hari yang akan datang. Amin. Terima kasih Bapa dalam surga, sertai berkatilah seluruh warga jemaat-Mu, saudara-saudara kami dimanapun berada, agar hidup mereka yang dipenuhi oleh kasih Tuhan semakin nyata dengan tindakan-tindakan kasih, menyelamatkan orang-orang lain, membantu, menolong setiap orang-orang yang perlu kami bantu dan kami tolong. Berikanlah hati-Mu yang penuh dengan kasih itu boleh kami miliki dan kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam sepanjang hari ini kami mau berbuah dalam kasih yang daripada Tuhan. Terpuji, termulialah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita sekaliannya.